Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema kita kali ini, harapan masyarakat pada Pilkada di Provinsi Bengkulu. Dan tadi kita sudah sempat berbincang-bincang bersama dengan Pak Fahmi dan juga Pak Riki berkaitan dengan apa sebetulnya tanggapan mereka terkait dengan Pilkada yang akan dijalankan. Nah, kalau bicara soal Pilkada juga tadi sempat disampaikan tadi oleh Pak Fahmi, memang ini ada jalur independen gitu ya Pak, ada juga jalur partai dan sebagainya. Kalau melihat dari persiapan sekarang ini seperti apa kalau kita melihat dari para calon yang akan naik pada Pilkada nanti? Oke. Jadi sebelum saya mulai menjawab apa yang disampaikan oleh Adinda Riki tadi, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Riki. Jadi saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan itu bahwa kontestasi pilkada itu tidak hanya jadi arena sirkulasi bagi elit saja, tetapi harus menjadi panggung juga bagi penguatan publik atau masyarakat. Jadi karena selama ini yang kita pahami seolah-olah pilkada itu hanya berhenti pada pertarungan elektoral saja. Setelah pertarungan elektoral selesai dan pemimpin yang dipilih itu sudah diperoleh, ya udah selesai. Sementara tidak ada efek langsungnya yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kita berharap dalam kontestasi pilkada Bengkulu ini kan banyak sekali beberapa kabupaten, ada kota dan provinsi. Kita berharap proses pilkada ini ada perubahan yang besar lah bagi proses kesejahteraan masyarakat. Jadi inti dari proses politik itu sebenarnya goalnya itu adalah bagaimana mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi setelah pertarungan elektoral itu selesai, maka tugas utama pemimpin yang terpilih dalam proses elektoral itu adalah bagaimana memastikan kesejahteraan pada masyarakat yang dipimpinnya. Nah, terkait soal kemungkinan jalur independen di dalam proses pilkada ini, ya menurut saya mungkin saja, dan saya melihat sekarang sudah ada beberapa calon gitu yang mulai menjajaki proses lewat jalur independen ini. Dan di jalur politik juga saya lihat juga seluruh partai politik saya melihat sedang membuka rekrutmen atau pendaftaran bagi calon yang ingin mendaftar di partai. Dan ada juga partai yang sudah pada proses yang mengerucut untuk menetapkan siapa pasangan calon yang akan diajukan oleh partai tersebut. Jadi saya kira itu proses yang normal saja. Sekarang itu terjadi komunikasi politik antara para calon dengan partai politik maupun mereka yang menggunakan jalur independen. Dua jalur itu sama sahnya secara hukum, artinya jalur politik sah dan jalur independen juga sah. Dan saya memprediksi bahwa jalur independen akan besar ini dalam pilkada di Bengkulu ini. Ya, karena saya lihat ada geliatnya jalur independen ini lebih seksi, nampaknya lebih menarik digunakan untuk perahu mereka pada proses pencalonan. Mungkin kenapa transaksional ya, kalau lewat partai politik kan kita paham sendirilah, sangat transaksional sekali, dan katanya di belakang panggung berapa tarifnya untuk bisa membeli perahu partai politik. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan banyak calon yang memilih untuk menggunakan jalur independen. Ya, mungkin lebih murah dan lebih real dibandingkan misalnya menggunakan jalur partai politik. Oke, ini tanggapan dari Bang Fahmi, berarti masih ada kemungkinan gitu ya Bang untuk jalur independen dan juga jalur partai itu sendiri. Nah, kalau ada Bang Riki seperti apa nih Bang kalau melihat dari pelaksanaan Pilkada 2024 ini dalam persiapannya sekarang? Apakah mungkin ada kemungkinan juga untuk nanti akan masuk ke jalur independen itu? Saya pikir semua instrumen pencalonan itu terbuka, baik itu via perseorangan independen ataupun via jalur partai politik. Semuanya legitimate menurut hukum gitu. Nah, tinggal lagi kalau kita berbicara persiapan, ya KPU yang punya kapasitas untuk menjelaskan secara detail gitu bagaimana kemudian penyelenggara pemilu ini mempersiapkan pilkada ini bukan hanya dalam tataran sistematika misalkan tahapan A, B dan C gitu, tapi bagaimana sebenarnya kesiapan publik untuk menerima
proses pilkada ini hingga hasilnya nanti, karena yang paling bertanggung jawab sebenarnya dalam proses ini adalah KPU gitu. Ya partai politik tentu akan ya sulit bagi kita untuk memberikan ruang yang ideal bagi kandidat gitu, karena fenomena partai politik kita hari ini gitu kan, ya mau disadari atau tidak gitu kan, itulah kondisinya, bahwa partai politik kita, kata Kak Fahmi tadi, terkesan transaksional. Iya, ini kan yang tidak pernah diungkap sebenarnya, padahal kita semua kan tahu bagaimana fenomena transaksional partai politik, terutama dalam proses pencalonan kandidat gitu kan. Nah, ada ruang lain, misalkan undang-undang kita memberikan ruang lewat perseorangan yang mungkin secara dukungan ini lebih terukur gitu. Nah, tapi prosesnya juga sebenarnya lebih sulit gitu kan. Karena kita butuh proses pembuktian, dukungan segala macam itu yang sebenarnya ribet gitu. Nah, di sini kan KPU yang akan lebih dominan untuk memberikan kandidat untuk maju lewat perseorangan. Nah, tentu persiapan ini secara instrumen hukum aku pikir ini sudah clear gitu kan. KPU sudah menerbitkan peraturannya secara teknis, bahkan calon perseorangan untuk pilwakot sudah dibuka tanggal 8 sampai 12 besok gitu kan. Nah, tinggal lagi persiapan ini kita mau bawa kemana dulu gitu. Kalau persiapannya secara teknis penyelenggaraan pemilu, aku pikir KPU sudah sangat siap gitu kan, karena tidak ada sejauh ini tidak ada halangan yang sangat yang kemudian bisa mengganggu ritme perjalanan pemilu ini. Nah, tinggal lagi kandidatnya, karena kandidatnya misalkan Pilgub ini kayaknya agak sepi juga gitu kan. Misalkan masih kita terjebak misalkan dengan dua tokoh, misalkan Helmi Hasan dengan Rohidin Mersa, misalkan tidak ada tokoh alternatif lain yang muncul, misalkan yang kemudian bisa memberikan warna baru dalam Pilgub misalkan. Demikian juga Pilwakot. Saya tidak menemukan sejauh ini, referensi kami, saya bekerja di pers gitu kan, tidak menemukan kandidat-kandidat yang muncul yang kemudian itu wajah baru lah, atau itu ada visi baru dari yang ada gitu kan. Nah, tentu ini kan masyarakat yang akan memutuskan siapa yang dipilih, selain proses pengusungan dari partai politik, penetapan calon segala macam itu. Ya, Saya pikir begitu, Mas. Mungkin kalau dari sistem sendiri tadi disampaikan ini berkaitan dengan KPU dan mungkin penyelenggara lah gitu ya. Nah, mungkin dari persiapan dari para kontestasi ini sendiri, mungkin dari rekan-rekan nanti akan naik ke pilkada ini, baik itu gubernur, wali kota, mungkin bupati dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang memang betul-betul harus mereka persiapkan ya sekarang? Jadi begini, yang paling penting sekarang bahwa pesta demokrasi yang namanya pilkada ini jangan itu monopoli miliknya partai politik dan elit saja. Kalau itu yang terjadi, ya tidak akan ada sesuatu yang baru, tidak ada hope atau harapan yang baru bagi masyarakat. Tapi saya meminta atau menghimbau kepada partai politik mulai sekarang agar bisa menyerap apa yang menjadi ekspektasi harapan masyarakat terhadap calon kepala daerah yang akan memimpin daerah kita 5 tahun ke depan. Sehingga proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik itu tidak sekedar seremonial saja membuka pendaftaran calon, tapi sebenarnya udah di kantong nama yang bakal diusung oleh partai politik. Jadi hanya sebagai kesan formalitas saja, seolah-olah prosesnya itu demokratis, tapi sebenarnya masing-masing partai politik itu sudah punya pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik. Nah, harapan kita partai politik ini kan kalau secara teoritis kan ada 4 fungsinya. Yang pertama, fungsi partai politik itu adalah fungsi partisipasi, yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yang ketiga fungsi rekrutmen politik, dan yang keempat adalah fungsi komunikasi politik. Yang terjadi hari ini partai politik kita itu hanya menjalankan fungsi yang ketiga, fungsi rekrutmen. Bagaimana mendistribusikan orang atau kadernya pada elit kekuasaan. Tapi fungsi partisipasi, fungsi sosialisasi, dan fungsi komunikasi politik itu tidak berjalan. Nah, harapan kita partai politik, ya monggo dengarkan juga apa yang menjadi ekspektasi masyarakat di akar rumput ini. Siapa pemimpin yang mereka inginkan? Karena masyarakat ini kan tidak punya
apa itu instrumen untuk bisa mencalonkan orang dalam proses pilkada. Yang punya instrumen menurut regulasi kita kan yaitu tadi partai politik atau gabungan partai politik dengan dengan jalur independen ini. Nah, harapan kita kan jalur independen ini kan susah, secara teknis susah. Nah, oleh sebab itu harapan terbesar itu hanya di partai politik. Nah, oleh sebab itu partai politik saya minta jangan sekedar seremonial saja membuka pendaftaran calon yang akan maju dalam proses pilkada. Tapi betul-betul kalau itu memang yang diinginkan oleh masyarakat, calon itu ya harus lepaskan ego bahwa inilah yang diusung oleh partai politik tersebut. Kalau itu yang bisa dilakukan, maka apa yang dikatakan Bung Riki tadi, ada warna baru, ada hope baru dalam pilkada ini, ada ekspektasi baru, itu akan terwujud. Kalau tidak ya sekedar ritual politik 5 tahunan saja yang tidak punya efek apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itu yang paling fundamental mungkin yang harus kita lakukan dari dalam partai itu sendiri juga harus melihat gitu, bagaimana harapan dari masyarakat, tidak hanya melihat atau mungkin ini sebagai situasi yang dilakukan berulang gitu ya. Oke, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, TVRI Bengkulu masih di tema yang sama, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.